Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nurul Fitriani dengan NPM 2361002 dari Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi S1 Manajemen. Di sini aku akan membahas materi penting dalam dunia keuangan perusahaan, yaitu ada manajemen keuangan, struktur modal, dan kebijakan dividen. Yuk langsung aja kita mulai materinya. Oke, kita akan memulai materi yang pertama yaitu manajemen keuangan. Apa sih itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan dalam rangka penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien. Manajemen keuangan merupakan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan perusahaan atau organisasi. Adapun tujuan utama dari manajemen keuangan, tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, itu tadi materi dari manajemen keuangan. Sekarang kita akan melanjutkan materi ke struktur modal atau materi yang kedua. Struktur modal. Apa sih struktur modal? Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal itu sendiri. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Adapun asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal yaitu ada 4. Yang pertama adalah tidak ada wajib penghasilan. Yang kedua, tidak ada pertumbuhan. Yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Yang keempat, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Adapun beberapa rumus yang digunakan menghitung biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan adalah yang pertama adalah menghitung return obligasi, yang kedua menghitung return saham biasa, yang ketiga menghitung return bersih perusahaan. Oke, materi yang terakhir yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen menurut para ahli atau menurut Senjaja dan Berlian. Kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Dan menurut Wesson dan Brigham, dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Nah, tadi penjelasan menurut para ahli. Sekarang kita akan menjelaskan jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen ada 6. Yang pertama adalah dividen tunai. Dividen tunai adalah yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pemegang saham. Yang kedua adalah dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi, pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagai laba ditahan menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal sendiri. Yang ketiga adalah dividen saham pecahan. Dividen saham pecahan adalah pemecahan selembar saham menjadi lembar saham. Adalah dividen scrip. Scrip adalah dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Dan yang kelima adalah dividen properti. Dividen ini adalah dibagikan dalam bentuk aktiva yang lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah dividen likuidasi. Dividen ini diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen untuk berinvestasi. Yang pertama adalah probabilitas dan likuiditas, yang kedua ada akses ke pasar keuangan, yang ketiga pertumbuhan pendapatan perusahaan, yang keempat stabilitas pendapatan, kelima preferensi pemegang saham, dan yang keenam atau yang terakhir ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana. Nah, udah sampai materi yang terakhir nih ya. Sekarang aku bakal tutup dan makasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas yang sudah menonton dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.